Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, moga Ustaz Ghazali, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tertunda kita jawab. Jika kita berbuat kejahatan dengan melanggar undang-undang atau melanggar hukum negara, kita mendapat sanksi, dihukum atau dipenjara. Pelanggaran atau maksiat di atas, jika menurut agama mendapat sanksi berdosa dan akan mendapat hukuman di akhirat. Pertanyaan, jika kita sudah mendapat hukuman dunia, masihkah mendapat hukuman akhirat, Ustaz? Kalau seorang yang beriman mendapatkan hukuman di dunia kemudian bertobat dari dosa-dosa yang dilakukan, tentu di akhirat sudah tidak mendapatkan hukuman. Nah, kalau belum bertobat sekalipun sudah mendapatkan hukuman dunia, ya di akhirat tetap mendapatkan hukumannya. Mendapatkan hukuman atau tidak di akhirat itu tergantung seseorang itu mau berhenti dari perbuatan maksiatnya atau tidak. Sekalipun di dunia sudah mendapatkan hukuman, kalau tidak mau bertobat, ya di akhirat mendapatkan hukuman juga. Dan lebih dahsyat, hukuman akhirat itu sifatnya asyaddu wa abqa. Wa adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Hukuman di akhirat itu lebih keras dan lebih kekal sifatnya. Kalau hukuman dunia ini, meski terkadang memang sakit hukuman dunia, cuma sakitnya tidak seperti sakitnya hukuman di akhirat. Kalau hukuman dunia ini sifatnya hanya sementara, kalau di akhirat itu kekal. Coba kalau bisa nyari suratnya itu saat apa? Wa fil akhirati asyaddu wa abqa wa adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Surat apa itu? At-Taubah atau apa itu? Wa adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Surat Toha ayat 127. Surat At-Taubah. Toha. Surat Toha ya, 127. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Ya, itu. Jadi orang yang melakukan satu perbuatan dosa kok tidak mau bertobat, ya, berarti dia melampaui batas. Orang yang melampaui batas, kalau sampai akhir hayatnya kemudian dia meninggal menghadap pada Allah, sekalipun di dunia sudah mendapatkan hukuman, namun tidak berhenti dari kemaksiatannya, tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahannya, menurut ayat ini dia akan mendapatkan siksaan juga di akhirat. Sedangkan azab akhirat itu sifatnya asyaddu wa abqa, lebih berat dan lebih kekal, lebih berat. Tidak ada yang sanggup untuk menerima siksaan demi siksaan di akhirat nanti. Nah, kalau orang itu kemudian bertobat, nah maka di akhirat, kalau tobatnya diterima oleh Allah dengan syarat tobat nasuha, maka dia tidak akan mendapatkan siksaan di akhirat. Yang ada mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Nah, tata cara tobatnya nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 56. Mumpung belum terlambat, ayo segera bertobat.
Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Penyesalan tiada guna dengan mengatakan antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Duhai alangkah besar penyesalanku yang telah melalaikan kewajibanku kepada Allah, dan sungguh dulu aku termasuk orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Ya, penyesalan tiada guna. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, pintu tobat sudah tertutup rapat. Maka Fir'aun pun di saat hendak tenggelam, dia baru mengimani Tuhannya Musa. Nah, tobatnya Fir'aun, pengakuan imannya Fir'aun terhadap Tuhannya Musa tidak diterima. Maka terdiam berputus asa. Ya, maka mari, mumpung belum terlambat, Allah masih beri kesempatan kita untuk hidup, segera bertobat kembali kepada Allah dengan tobatan nasuha. Kalau kita mengetahui, andai mengetahui ya, saat ini berapa banyak manusia-manusia yang di alam kubur, di alam barzah merintih, menjerit, memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia dengan niat dan tujuan hendak menjadi hamba Allah yang soleh. Namun itu sudah tidak bisa. Kalau sudah meninggal, ya sudah tidak akan bisa kembali ke dunia. Andai kita mengetahui, niscaya kita tidak akan bermaksiat kepada Allah. Saat ini berapa juta atau berapa puluh juta, mungkin berapa ratus juta manusia-manusia yang sudah meninggal saat ini merintih, menjerit, memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia lagi, dan berjanji kepada Allah kalau dikembalikan ke dunia akan beramal soleh, akan menjadi hamba Allah yang soleh, tidak bermaksiat. Sekiranya manusia mengetahui itu, niscaya tidak akan ada manusia yang berani berbuat kedurhakaan kepada Allah. Maka mari segera bertobat, hentikan semua kemaksiatan apapun bentuknya, kembali kepada Allah. Waktu kita tidak lama. Waktu kita di dunia ini tidak lama. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan mati kita, di mana mati kita, dengan sebab apa kematian kita. Kita tidak mengetahui. Namun yang pasti, seseorang itu pasti mati. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi 5 menit ke depan. Bisa jadi saat ini kita masih hidup, 5 menit ke depan ternyata kita dipanggil oleh Allah. Tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Maka la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali betul-betul berserah diri kepada Allah, jiwa dan raga, zahiran wa batina. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya, ada lagi.